Sesi ini kita akan membahas tentang limit fungsi aljabar. Saya akan buka PPT-nya, silakan PPT-nya. Limit fungsi aljabar. Nah, biasanya kita kalau mau belajar tentang limit, pertama yang muncul di benak kita adalah limit artinya apa, gunanya untuk apa. Kita mau ke pengertiannya dulu. Pengertian limit. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar kata hampir atau mendekati. Contohnya, Lionel Messi hampir mencetak gol. Atau kecepatan motor itu mendekati 120 km per jam, dan sebagainya. Nah, kata hampir atau mendekati dalam matematika disebut limit. Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu apa saja? Contohnya di sini yang saya dapatkan di bidang fisika itu untuk menentukan jarak fokus lensa cekung ke kacamata untuk kacamata pasien. Nah, ini hampiran juga karena tidak ada jarak pastinya. Kemudian bidang kedokteran menghitung kerusakan jantung yang biasa ditampilkan dalam bentuk USG pada kasus kardiak artes. Kemudian bidang kimia menghitung kekuatan besi yang bergesekan dengan air asin dan menghitung ketahanannya dalam menghadapi pengkaratan. Nah, ini juga pendekatan. Bidang ekonomi menentukan pajak yang harus dibayar oleh masyarakat, menghitung biaya rata-rata dan bunga. Nah, ini semua dengan pendekatan dan masih banyak lagi bisa dilihat di internet. Kemudian sebelum kita mempelajari limit, kita akan melihat diagram alurnya dulu. Di dalam limit, kita nanti akan belajar tentang limit fungsi aljabar dan limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri ini khusus untuk jurusan IPA. Nah, sekarang kita akan membahas yang fungsi limit aljabar. Limit fungsi aljabar ini terbagi menjadi dua bagian untuk X mendekati A, bilangan tertentu, dan X mendekati tak terhingga. Nah, pada sesi ini kita akan membahas khusus yang X mendekati bilangan tertentu. Nah, ini metode penyelesaiannya. Cara paling sederhana, cara yang pertama kita pakai adalah dengan cara substitusi. Kalau dengan cara substitusi kita mendapatkan nilai tak tentu, bentuk 0/0, maka kita harus memfaktorkan fungsinya terlebih dahulu. Kalau ternyata fungsinya tidak bisa difaktorkan, maka kita memakai cara perkalian akar sekawan. Nah, sekarang ke limit sendiri. Notasinya adalah seperti ini. Nah, ini dibacanya limit fx pada saat x mendekati A, ini nilainya adalah L. Nah, limit itu tidak semuanya ada nilainya. Tergantung limit kiri dan limit kanannya, sama atau tidak nilainya. Kalau sama, baru nilai limitnya dikatakan ada. Nah, sekarang nilai limit kiri, limit kanan itu apa artinya? Nah, ini limit kiri adalah pendekatan nilai fungsi real dari sebelah kiri. Notasinya adalah limit fx, x mendekati A dari kiri, pangkatnya min, ini bacanya dari kiri. Sedangkan limit kanan adalah pendekatan nilai fungsi real dari sebelah kanan. Notasinya adalah limit fx, x mendekati A, plus pangkatnya, ini bacanya dari kanan. Nah, sekarang limit kiri, limit kanan ini bedanya seperti apa kalau kita lihat di grafik. Nah, ini perhatikan grafiknya. Saya memakai fungsi yang hijau. Ini adalah x kuadrat min 2x. Untuk x kurang dari 3. Nah, ini kurang dari 3. Saya memakai x kuadrat min 2x. Sedangkan di sebelah kanannya x3. Ini saya memakai 2x min 3. X lebih besar dari 3 yang merah ini. Nah, limit kiri, limit kanan itu apa? Perhatikan titik A dan titik B.
ini perhatikan, ini bergerak. Saya gerakkan dari kanan ke kiri. X-nya, ini yang B, semakin mendekati angka 3, maka nilai fungsinya, perhatikan, titik A itu sebagai tanda nilai fungsi. Dia bergerak sepanjang kurva, bergerak mendekati nilai 3 juga. Nah, perhatikan itu. B mendekati 3, nilai A juga mendekati nilai 3. Ini limit kiri. Nah, sekarang limit kanannya yang mana? Ini yang titik C dan titik D. Saya gerakkan dari kanan ke kiri. Kalau titik D saya gerakkan dari kanan ke kiri semakin mendekati angka 3, maka nilai C, nilai fungsinya, C itu bergerak dari 7, 6, 5, 4, 3, 6, semakin mendekati nilai 3 juga. Nah, ini limit. Artinya apa? Limit kanannya mendekati 3, limit kirinya yang A juga mendekati 3. Nah, ini berarti limit kiri dan limit kanan pendekatannya sama, yaitu 3, maka nilai limit fungsi ini dikatakan ada. Nah, yang tidak ada seperti apa? Kita lihat limit kiri, limit kanan yang tidak sama. Nah, ini perhatikan. Saya memakai fungsi di kiri tetap sama seperti yang tadi, X kuadrat min 2X untuk X kurang dari 3. Yang sebelah kanan saya ganti pakai 2X min 2 untuk X lebih besar dari 3 yang merah ini. Nah, ini limit kiri yang hijau, yang merah limit kanan. Nah, saya gerakkan titik A dan titik B dari kiri ke kanan. Titik B semakin mendekati 3, maka nilainya, nilai A, titik A semakin mendekati 3. Masih sama kayak yang tadi. Sekarang yang limit kirinya, titik C dan titik D. Saya gerakkan dari kanan ke kiri. Kalau titik D saya dekatkan ke 3, maka titik C semakin mendekati nilai 4. Nah, ini perhatikan limit kirinya mendekati 3, limit kanannya mendekati 4. Karena limit kiri dan limit kanannya berbeda, maka artinya dia tidak mempunyai nilai limit. Limitnya tidak ada. Nah, kalau kita lihat di grafiknya di sini discontinue. Terpotong di sini, ini discontinue namanya. Berarti nilai limitnya tidak ada. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nih. Limit bentuk X mendekati A, ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Jika FA sama dengan C, maka nilai limitnya adalah C untuk X mendekati A. Nah, ini contohnya. Ini terjadi pada bentuk fungsi konstan, linier, kuadrat, atau polinom, suku banyak. Ya. Contohnya, saya memakai fx sama dengan 2x. Untuk x mendekati 1, kita hitung dulu nilai f1. F1 berarti x-nya kita ganti dengan 1 di sini, berarti 2 kali 1 adalah 2. Nilai f1 adalah 2, maka nilai limitnya adalah juga 2 untuk x mendekati yang sama, yang didekati. Sebelum ke bentuk yang kedua, saya mau tunjukkan ke grafiknya dulu supaya terlihat bedanya. Nah, ini fx tadi adalah sama dengan 2x. Nah, ini perhatikan. X yang didekati adalah 1. Nah, saya pakai tadi. X yang didekati adalah 1. Nah, saya memakai limit kiri, limit kanannya dulu. Limit kirinya dulu. Nah, ini. Kalau
A mendekati 1, ini mendekati 1, maka nilai B ini akan bergerak mendekati 2. Itu. Kemudian saya buat titik yang berikutnya. Ini titik C dan titik D ini sebagai limit kanannya. Nah, saya gerakkan kalau C mendekati 1, maka D juga akan bergerak mendekati 2. Nah, ini perhatikan. Maka nilai limitnya ada, yaitu 2, kiri dan kanan. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi untuk yang berikutnya. Jika FA sama dengan C per A, untuk pecahan C per 0 ya. C per 0, maka nilai limitnya adalah tak terhingga. Nah, ini terjadi pada bentuk fungsi pecahan dengan hasil penyebut adalah 0. Maka nilai fungsinya, nah ini contohnya, jika fx adalah 2x plus 5 per x plus 1 untuk x mendekati min 1, maka kita hitung dulu nilai f min 1, berarti x-nya kita substitusi min 1 di sini. 2 kali min 1, min 2 plus 5 adalah 3 per min 1 plus 1 adalah 0, berarti 3 per 0. Maka nilai limitnya adalah tak terhingga. Nah, ini kita lihat grafiknya supaya terlihat kenapa tak terhingga nilainya. Saya ganti di sini fx-nya adalah 2x plus 5 per x plus 1. Nah, grafiknya seperti ini. 2x mendekati min 1. Nah, ini perhatikan. Kalau min 1 kita dekati dari kiri, grafiknya meluncur ke bawah. Kalau min 1 kita dekati dari kanan, maka grafiknya meluncur ke atas. Nah, ini berarti tak terhingga nilainya. Seperti itu penjelasannya. Kemudian kita lanjutkan bentuk yang berikutnya. Jika FA adalah 0 per C, ini masih bentuk pecahan, tetapi pemilihannya 0, maka nilai limitnya adalah 0. Nah, ini bentuk fungsinya pasti pecahan dan hasil pemilihannya adalah 0. Contohnya adalah fx adalah 2x min 1 per x plus 1. 2x mendekati setengah, maka kita hitung dulu f setengah. X-nya kita ganti setengah di sini, berarti 2 kali setengah adalah 1, min 1 adalah 0. Berarti pemilihannya 0, penyebutnya adalah setengah ditambah 1 itu 3 per 2, berarti 0 per 3 per 2 itu 0. Maka nilai limitnya adalah 0. Nah, kita lihat ke grafiknya. Fx-nya kita ganti, fx sama dengan 2x min 1 per x plus 1. Nah, seperti ini. Yang didekati, ini saya buang dulu titiknya. Nah. Ya. Yang didekati adalah setengah. Saya zoom dulu supaya terlihat angka setengahnya. Nah, ini. Nah, perhatikan kalau setengah, ini saya geser titiknya. Nah, di sini. Titik A didekati dari kiri, maka nilai fungsinya mendekati 0. A, X-nya didekati dari kanan, maka grafiknya mendekati 0. Maka nilai limitnya adalah 0. Gitu. Kemudian saya lanjutkan bentuk yang berikutnya. Jika FA sama dengan 0 per 0. Nah, ini 0 per 0 adalah bentuk tak tentu. Maka kita harus faktorkan dulu fungsinya atau dikali akar sekawan. Ini pecahan, pemilihan dan penyebut hasilnya 0, maka ini disebut limit bentuk tak tentu. Kita beri contoh dulu, fx sama dengan x kuadrat min x per x min 1. Untuk x mendekati 1,
maka kita hitung nilai F1, berarti di sini 1 kuadrat 1 min 1, 0. 1 min 1, 0, berarti bentuk 0 per 0. Maka kita faktorkan dulu, pasti bentuk fungsi yang lebih kompleks, derajatnya lebih tinggi. Kita faktorkan X-nya, berarti X dikali X min 1, karena penyebutnya X min 1, ini sama kita coret dulu. Kemudian bentuk sederhananya adalah X, kemudian kita substitusi, kita ketemu nilainya 1. Nah, apakah benar? Kita lihat ke grafiknya. Kita lihat ke grafiknya. Ini saya ganti fx-nya. Fx x sama dengan x kuadrat min x per x min 1. Nah, grafiknya seperti ini. Untuk X mendekati 1 tadi. Ini saya geser. Nah, ini perhatikan kalau saya buat titik di sini, maka ini tidak ketemu titiknya. Ini di sini. Nah, di sini tidak ada. Di sini tertulis undefined, tidak terdefinisi. Nah, ini berarti nilai fungsinya tidak ada di sini. Tetapi kalau kita pakai limit, kita dekati 1 dari kiri, maka dari grafik terlihat bahwa grafiknya menuju ke nilai 1. 1 kita dekati dari kanan, maka kita lihat grafiknya juga akan mendekati titik nilai 1. Berarti limitnya 1. Berarti tadi jawabannya benar. Nah, sekarang kita ke contoh soal untuk X mendekati A. Nih, tentukan nilai limit berikut. Limit X pangkat 3 plus 1 per X plus 1. Langkah pertama adalah substitusi. X-nya diganti 0, ketemu 1. Nah, ini adalah sudah jawaban terakhirnya karena tidak 0 per 0. Kemudian contoh berikutnya, limit X kuadrat min 25 per X min 5. Substitusi dulu 5-nya, kita dapat 0 per 0. Nah, ini bentuk tak tentu, maka kita harus faktorkan fungsinya terlebih dahulu. Nah, ini karena X kuadrat min 25 yang lebih tinggi derajatnya, kita faktorkan, jadinya X plus 5 kali X min 5. Kita coret dulu yang sama, baru kita substitusi, ketemu jawabannya. Contoh yang berikutnya, limit X plus 3 per akar X plus 3. Ini kita substitusi dulu, ketemu bentuk tak tentu 0 per 0, maka kita faktorkan dulu. Nah, ini karena derajat yang lebih tinggi adalah X plus 3, maka kita faktorkan menjadi akar X plus 3 kali akar X plus 3. Coret akar X plus 3 pembilang dan penyebut, dapat sederhananya, baru kita substitusi, ketemu nilainya 0. Atau kalau memfaktorkan tidak bisa, maka kita kali akar sekawan. Akarnya adalah akar X plus 3. Nah, ini kita kali akar X plus 3, akar X plus 3. Kita kali, maka kita dapatkan X plus 3 kali akar X plus 3 per. Karena akar kali akar artinya pangkat setengah. X plus 3 pangkat setengah dikali X plus 3 pangkat setengah, berarti pangkat ditambah. Berarti ketemu pangkat 1. Nah, ini sama, kita coret. Maka bentuk sederhananya adalah akar X plus 3, substitusi saja X-nya min 3 ke sana. Maka kita ketemu nilainya 0. Kemudian bentuk contoh soal yang berikutnya adalah, nah ini lebih kompleks, akarnya ada di pembilang dan penyebut, maka kita mengalihkan akar sekawannya 2 kali. Nah, ini perhatikan. Pertama kita kali dengan akar pembilang, kedua kita kali dengan akar penyebut. Satu-satu kita kali. Nah, ini perkalian pertama.
Berarti pembilang sama pembilang yang ini dulu kita kali, dapat bentuknya adalah X 3X min 1 dikurang X plus 1. Nah ini kemudian baru dikali dengan akar penyebut. Nah ini baru penyebut, ini dikali. Nah dapatlah bentuk seperti ini. Ini kita faktorkan 2-nya. Difaktorkan 2-nya kemudian dapat bentuk yang sama atas bawah. Ini disederhanakan dulu baru disubstitusi. Nah ini seperti ini, dapatnya adalah akar 2. Nah sekian sesi limit X mendekati A. Semoga bermanfaat. Silahkan komen. Kita lanjutkan sesi berikutnya. X mendekati tak terhingga.